Oke, selamat datang di channel Koderai. Ini adalah konten pertama dari channel ini. Jadi di sini saya akan membuat suatu latihan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi di sini konsepnya lebih ke latihan dari tutorial-tutorial yang telah saya jalani. Jadi seraya saya latihan bakal dijelaskan suatu teknis dari penggunaan pemrograman Dart yang dipakai. Jadi untuk pertama yang bakal kita lakukan adalah mengimport terlebih dahulu Dart.io untuk memanggil suatu fungsi, yaitu mengambil input dari user atau system.in.readLine-Sync yang bakal kita pakai untuk inputnya. Oke. Setelah kita mengimport, di sini saya bakal membuat suatu kuis matematika. Jadi nanti ada sebuah soal yang bakal dijawab. Jadi di sini menggunakan prinsip OOP dari Dart itu sendiri. Pertama yang bakal kita buat yaitu suatu kelas math. Nah, jangan lupa untuk pembuatan kelas harus menggunakan huruf besar terlebih dahulu. Berbeda dengan suatu metode. Kalau untuk metode baru menggunakan huruf kecil terlebih dahulu, kemudian kata selanjutnya menggunakan huruf besar. Misalnya kalian dua buah. Nah, di sini kan kita menggambarkan suatu metode perkalian dua buah bilangan misalnya. Jadi untuk kalimat yang fungsi penamaan fungsi yang pertama, perkaliannya huruf pertamanya huruf kecil, kemudian kata kedua dan kata selanjutnya baru menggunakan huruf besar. Oke. Nah, untuk classmate itu sendiri bakal kita deklarasikan sebuah string dengan double. Jadi string untuk namanya ya, itu question, yang bakal kita buat suatu soal. Kita deklarasikan terlebih dahulu, kemudian double untuk answernya atau untuk jawaban. Nah, kalau sebenarnya untuk penamaan kan ada juga yang begini, sama dengan sekian. Nah, kalau ini biasanya disebut inisialisasi. Kalau tanpa menggunakan variabel, tanpa menggunakan suatu value-nya kan 1,0. Nah, kalau tanpa menggunakan suatu value maka disebut deklarasi. Oke, setelah itu kita buat konstruktornya. Nah, untuk konstruktor sendiri pembuatannya seperti ini. Nah, untuk pembuatan konstruktor harus penamanya harus sama dengan kelas. Kemudian kalau konstruktor kan berbasis bisa kita sebut sebuah metode ya, karena konstruktor juga mempunyai tanda buka kurung tutup kurungnya. Kalau biasanya penggunaan buka kurung tutup kurung itu sebuah fungsi atau metode. Nah, sebenarnya apa sih bedanya fungsi dengan metode? Jadi sebenarnya prinsipnya sama, cuman kalau biasanya di penyebutan OOP, kalau OOP kan Object Oriented Programming, ada kelas. Nah, function atau metode yang di dalam suatu kelas biasanya disebut kalau sebuah fungsi yang ada di dalam kelas biasanya kita sebut sebagai metode. Di penggunaan metode itu biasa digunakan untuk istilah fungsi pada OOP. Nah,
Kalau konstruktor sendiri itu adalah suatu metode yang bakal dipanggil pada saat kita memanggil suatu objek. Nah, untuk objek nanti bakal saya jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini kita buat lebih dahulu untuk parameter dari konstruktornya, yaitu string question kemudian double answer. Kemudian kita masukkan yang string yang ini ke dalam wadah variable question yang kita buat sebagai parameter. Nah, kalau untuk yang ini disebutnya this question sama dengan question. Jadi this question yang ada di sini kita masukkan ke dalam wadah yang mempunyai suatu parameter. Jadi tinggal kita sesuaikan question, kemudian this answer sama dengan answer. Oke. Setelah itu di dalam metode main ini bakal kita panggil objek dari math itu sendiri. Untuk objeknya berupa soal yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan list untuk menampung objek dari math itu sendiri. Jadi saya menggunakan list. Kalau list itu untuk di pemrograman lain seperti Java itu biasanya dinamakan array ya. Kalau di pemrograman array itu disebut sering juga disebut list. Jadi pemanggilannya pun juga sama seperti array di pemrograman lain. Nah, jadi di dalam list ini bakal kita buat suatu objek. Objeknya berupa soal yang membentuk parameter string. Nah, terlihat ada string question double answer. Misalnya kita buat soal 5 dikali 5 sama dengan koma, untuk masukkan answernya 5 kali 5 kan pasti 25. Kemudian soal berikutnya jadi objek yang kedua, misalnya 20 bagi 4 sama dengan 5, koma, jawabannya pasti salah. Sama dengan jawabannya pasti 5. Kemudian jadi kita buat 3 soal saja cukup. Berapa ya? Campuran saja. Misalnya 12 ditambah 3 dikali 12 dikali 3 ya 12 ditambah 3 kali 4 sama dengan answernya 3 kali 4 12 tambah 12 sama dengan 24. Oke, jangan lupa titik koma. Jadi untuk sebenarnya apa sih itu objek? Nah, inilah yang kita tampung di dalam list. Sebenarnya sama juga dengan kalau untuk pemanggilan satu-satu math
kita tampung di dalam, kita masukkan ke dalam sebuah wadah variabel satu, misalnya question 1 sama dengan math. Nah, masih juga dengan question dan answernya, jadi sama. Cuman kalau untuk bagian ini, jadi untuk objek dari math ini kita tampung ke dalam variabel question 1. Nah, kalau yang di atas kan ditampungnya ke dalam, dimasukkan ke dalam sebuah list, jadi tidak perlu dideklarasikan variabel lagi karena udah mewakili dari variabel dari list. Oke, selanjutnya kalau kita buat sebuah metode di dalam kelas, metode untuk pengisian jawaban yang mengambil input dari user. Oke, tidak perlu diisi parameternya karena di sini hanya untuk memanggil suatu input, jadi bisa langsung, kita bisa juga tidak perlu pakai parameter, langsung diinisialisasi di dalam sebuah fungsinya. Oke, nah di sini kan ada sebuah parameter question. Nah, nanti kita bakal pada saat di dalam konsol kita ingin menampilkan suatu soalnya terlebih dahulu, baru kita menulis jawaban dengan menggunakan input user. Nah, jadi pada saat muncul sebuah input, dia soalnya bakal muncul juga itu. Jadi perlu kita print questionnya, kemudian barulah kita inisialisasi sebuah variabel x dengan menggunakan, jadi dengan mengambil input dari user. Caranya dengan double try parse, kemudian apa yang kita ambil sebuah input dari user menggunakan system.in readline scene. Oke, lalu kita return nilai x. Nah, ini sebenarnya apa gitu, jadi untuk setiap hasil dari sistem dari readline scene atau pada saat kita memasukkan suatu value ke dalam konsol, jadi setiap input dari user pasti akan menghasilkan sebuah string, jadi perlu dikonversi terlebih dahulu dari string ke double. Untuk sintaknya menggunakan double.try parse, baru di dalamnya input dari usernya, jadi mereturn nilai x. Oke, setelah itu barulah kita buat sebuah soalnya menggunakan perulangan for in. Jadi kita ambil ini yang di dalam list, kita masukkan ke dalam for. Jadi untuk quiz in question, quiz in question. Nah, kalau kita lihat di sini
Kalau biasa di pemrograman lain, for ini kurang lebih mirip dengan yang namanya for each. Jadi di sini untuk tipenya, kemudian kita buat sebuah apa ya kalau disebutnya, semacam variabel juga di dalam question. Baru kita panggil for, kita ambil fungsi dari answer input, dia tinggal double variable result sama dengan quiz dot answer input itu. Nah, kalau di sini kan belum dibuat suatu kondisinya. Kalau dia benar, soal pertama benar, maka jawabannya benar gitu. Kalau salah, salah. Jadi kita buat di dalam looping sebuah kondisi if result sama dengan if result sama dengan quiz dot answer, jawabannya. Nah, answernya quiz dot answer itu yang mana? Jadi quiz dot answer itu yang di dalam parameter dari objek atau argumen dari objek. Nah, kalau dia sama dengan jawaban yang kita input, nah kalau untuk result sendiri kan jadi di answer.in, di method answer.input kita tampung nilainya ke dalam sebuah variabel result, barulah kita masukkan lagi ke dalam kondisi if. Kalau jawaban yang kita input sama dengan jawaban sebenarnya, maka dia bakal kita print correct. Oke, seharusnya kurang berapa. Oke, kemudian selain itu else selain itu kalau dia tidak sama dengan, maka hasilnya salah. Kita print incorrect. Oke, mungkin bisa kita coba terlebih dahulu. Bentar. 5 dikali 5 sama dengan 25, korek. Nah, 20 dibagi 4, 20 dibagi 4 misalnya kita salahkan jadi 6, dia bakal muncul incorrect. Dan 12 ditambah 3 kali 4 salahnya 24, misal jadi kita masukkan 24, dia bakal mengeluarkan korek hasil dari print yang kita kondisi print benar atau salahnya. Nah, gimana nih misal kita mau menggunakan skor, misalnya benar dapat 100, kalau salah nilainya tidak bertambah. Jadi buat suatu variabel kejar untuk skor 0, misalnya dimulai dari 0, kemudian if result sama dengan quiz answer bisa kita tambahkan, jadi apabila dia benar maka skornya ikut bertambah, jadi bisa kita gunakan skor plus. Jika salah tidak perlu, kemudian langsung kita print jawaban.
langsung kita print skor yang kita peroleh. Skor persen, skornya semuanya skor dikali skor dibagi, soalnya kan ada 3, jadi skor dibagi 3, atau bisa juga menggunakan questions.length untuk mendapatkan jumlah dari objek yang ada di dalam list. Ini kan objek 3, jadi lengthnya jadi 3. Jadi nanti skornya misalnya benar 3 dibagi 3 sama 1. Tapi di sini kita ubah ke dalam bentuk nilai 100 maksimal. Oke. Peran 5 kali 5 25 5 24. Oke, skor 100. Untuk membuat lebih bagus sedikit, correct, incorrect, the answer is persen. Kita masukkan jawabannya quiz.answer. Oke, aman. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa selalu kuis titik. Jadi jalannya, jadi question ini kita tampung ke dalam wadah yang namanya kuis. Nah, makanya in questions dengan tipe datanya math ini kan sebuah kelas dari math. Kelas dari math yang di dalam kelasnya ada sebuah objek. Objeknya berupa ada 3 objek. Yang pertama, yang kedua, soal yang pertama, ada soal yang kedua, dan seterusnya. Makanya untuk memanggil suatu yang memanggil suatu metode ataupun variabel sih namanya. Untuk mengambil answernya, parameter answer diperlukan kita panggil terlebih dahulu, kita gunakan quiz titik answer. Kita coba 25 24, misalnya kita kan salah satu, silahkan. Jadi your score incorrect, the answer is 24. Oke, cukup sekian tutorial hari ini, kurang